Bagi mereka bahasa Indonesia adalah bahasa yang baru kan, bahasa yang mereka baru dengar ketika mulai mereka mendengar. Saat mereka masih bayi, mereka yang menggunakan tentu saja bahasa itu. Tapi dalam bahasa Indonesia terdiri dari berbagai macam anak-anak bahasa. Nah, sastrawan budayawan itu menjadi pintu masuk dan keluarnya makhluk bernama bahasa itu. Pertama, bahasa itu merupakan sebuah identitas yang kalau di Indonesia dari berbagai macam bahasa, dari berbagai daerah mengandung banyak sekali bahasa, dan itu kekayaan yang amat sangat perlu dirawat, karena dengan bahasa kita tidak hanya mengerti visual, tetapi dengan bahasa kita mengerti kultur, budaya, sosial, masyarakat sekitar, dan bahkan sosiologi. Itulah sebab bahasa lokal untuk Indonesia penting dirawat, bahkan penting untuk dikembangkan dan diperkenalkan. Tidak hanya misalkan bahasa Papua diperkenalkan ke bahasa daerah lain, ke masyarakat pengguna bahasa yang berbeda, karena dengan bahasa itulah kemudian kita memahami kultur, memahami sosiologi, psikologi dan masyarakat, yang kemudian walaupun terbingkai dalam satu kesatuan Indonesia, bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Indonesia terdiri dari berbagai macam anak-anak bahasa itu. Tentu yang memiliki peran penting selain pemerintah adalah pelaku itu sendiri, dan terutama daerah setempat, bagaimana mereka tetap merawat dan menggunakannya dalam kesehari-harian tanpa terkontaminasi oleh bahasa-bahasa yang lebih keren. Dan itu tidak akan berjalan tanpa dukungan program, tanpa ada dorongan dan kolaborasi dari pemerintah, baik pusat maupun daerah maupun tingkat RT. Karena bagaimanapun dengan bahasa itu mereka akan mengenang leluhurnya, dan terutama bagaimana spirit mereka, bagaimana hubungan mereka dengan sesama dengan bahasa itu. Kita bisa menilainya dari segala sesuatu dari bahasa, dan bagaimana mengembangkannya memang harus ada elaborasi, harus ada kolaborasi, harus ada kesadaran yang betul-betul dibangun oleh generasi muda, oleh pemerintah, oleh tetua, sehingga bahasa itu tidak asing dari penggunanya itu sendiri. Pertama-tama tentu pengaruh ini ya, pengaruh budaya, pengaruh media dari luar. Nah, orang-orang daerah itu, daerah itu selalu ingin tahu sesuatu dan bahkan ingin terlibat, termasuk di dalamnya adalah bahasa. Taruhlah di Madura atau di daerah-daerah lain yang lebih
akrab dengan, lebih familiar dengan bahasa Indonesia. Bagi mereka bahasa Indonesia adalah bahasa yang baru kan, bahasa yang mereka baru dengar ketika mulai mereka mendengar. Saat mereka masih bayi, mereka yang digunakan tentu saja bahasa ibu. Nah, seiring dengan perjalanan kemudian ada bahasa baru, dan rasa penasaran bahasa baru itu bikin mereka penasaran ini bahasa apa. Ditambah lagi sejak SD pelajaran bahasa daerah itu sudah di beberapa daerah sudah mulai dihilangkan. Semua disamaratakan pakai bahasa Indonesia. Padahal untuk memasuki satu wilayah budaya, memasuki bahasa memiliki peran yang sangat penting. Nah, terkait dengan pertanyaan itu, ya karena bahasa sesuatu yang baru bagi mereka itu, bagi teman anak-anak muda terutama itu jauh lebih menarik ketimbang bahasa daerah yang sudah akrab, yang sudah sehari-hari. Jadi sebetulnya mula-mula ingin mencoba sesuatu yang baru, menggunakan kosakata yang baru. Di samping tentu saja tugas di lembaga, di sekolah itu mewajibkan berbahasa Indonesia. Sastrawan sendiri amat sangat penting untuk berperan menjaga dan bahkan bila perlu mengembangkan itu sendiri, karena sastrawan budayawan itu menjadi pintu masuk dan keluarnya makhluk bernama bahasa itu, atau sastra bertema-tema lokal. Nah, itu menarik sebetulnya apa yang dilakukan oleh Pak Ayib dengan mengadakan bikin sebuah lembaga berbasis bahasa daerah, kemudian memberi penghargaan terhadap sastrawan yang menulis dengan bahasa daerah. Itu salah satu cara untuk menjaga, melestarikan bahasa lokal yang memang seharusnya di beberapa daerah, termasuk di atau di Madura atau di mana-mana, lembaga itu harus ada dan sebetulnya seharusnya menjadi jembatan antara teman kawan-kawan yang di daerah untuk mengeksplor dan mempublikasikan karya-karya anak, entah apakah itu lewat media sosial, lewat buku, lewat media massa, koran dan lain sebagainya. Itu penting sebetulnya. Dan kalau bila perlu bikin kelas di lembaga-lembaga itu untuk kelas daerah, bikin event yang berbasis daerah. Nah, bagaimana adalah tugas mereka, adalah tugas lembaga untuk mempublikasikan ke halayak yang lebih luas. Sehingga teman-teman tidak perlu lagi memikirkan, pelaku sastra daerah itu tidak perlu lagi memikirkan ini bagaimana cara mempublikasikan agar cukup dijembatani aja teman-teman dewan kesenian, dewan kebudayaan menjembatani bibit-bibit sastra daerah itu sendiri. Nah, sekarang itu tantangan bahasa itu, penggunaan bahasa, pengembangan bahasa daerah itu banyak, tidak hanya televisi, tapi tantangan itu ada di dalam saku kita lewat handphone dan yang bahasanya lebih familiar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya. Dan itu begitu mudah diakses, begitu mudah dilakukan oleh mereka. Nah, sementara bahasa daerah masih berkutat dengan definisi dan cara penulisan. Oke, disempurnakan dengan hasil Kongres 72 atau tahun 2000-an ya, kalau nggak salah ya, di yang daerah. Oke, nggak apa-apa. Tetapi sekarang kendalanya berbeda. Pengguna bahasa, masyarakat yang menggunakan bahasa sebagai media penulisan, media diplomasi, media menyampaikan sesuatu itu lajunya lebih cepat. Sementara ruang gerak terbatas. Ruang gerak itu misalkan kantong-kantong kebudayaan itu tidak cukup mewadahi mereka. Nah, kalau bagi saya sendiri, bagi saya pribadi, tidak penting amat mau mengikuti
bahasa lama, penulisan ya, mau penulisan gaya lama atau baru tidak penting. Bagi saya esensinya adalah bagaimana bahasa daerah ini berkembang. Kalau mau dilakukan, dimulai dorong dari yang populer, yang mudah dijangkau, mudah diakses terutama oleh anak-anak muda. Misalkan lewat channel, banyak kan lagu-lagu daerah yang terkadang, mohon maaf, kalau berbicara penulisan memang salah, tetapi ada banyak kesalahan di situ, teknis gitu ya. Tetapi itu bisa diperbaiki. Pelaku bahasa bisa lewat situ, bisa edukasi gitu, cara penulisan itu, bukan langsung menghantam bahwa ini salah, itu salah, ini salah. Enggak, menurutku untuk saat ini kata salah, kata benar, kata itu tidak relevan lagi. Sekarang bagaimana kita bertindak, bergerak gitu loh. Kalaupun salah, nah ya bagaimana? Langsung pada aksi aja, nggak usah. Karena terkadang wacana tidak melahirkan. Untuk saat ini ya konteksnya ya, untuk saat ini terkadang wacana hanya melahirkan kehampaan semata, tanpa gerakan. Bisa bikin aplikasi, bisa lewat platform-platform seperti itu bisa. Itu juga dilakukan oleh teman-teman Kalimantan, Banjarmasin, lakukan itu. Tetapi hal yang paling sederhana aja kita lakukan. Terlepas dari itu, nanti bisa teman-teman. Ketika kita bertukar kabar, ketika kita mengirimkan informasi lewat chat, lewat WA, itu dari situ aja dengan bahasa yang baik dan benar. Sederhana aja. Nah sekarang itu, mohon maaf, bahasa itu memang kata bahasa itu seolah-olah memang penting, sakral, tetapi ketika di ranah umum, di ranah keseharian yang kayak chat, bertukar kabar, itu seolah-olah tidak penting gitu loh. Padahal secara tidak langsung itu menjadi pondasi dan membaca cara berpikir. Kenapa tidak ketika kita chat ya menggunakan bahasa, narasi yang sesuai dengan ejaan, tidak perlu disingkat, ketimbang ngirim stiker, ngirim yang taruhlah yang paling populer OTW dan sebagainya. Itu bisa dimulai dari situ gitu. Itu salah satu cara. Itu sangat berguna bagi kita sebagai pengguna, sebagai pelaku di dalamnya, maupun nanti merembet pada yang lain, pada pembaca, pada pengguna yang lain. Saya tidak terlalu pandai memberi pesan ya. tetapi begini, saya ingin mengajak teman-teman itu terus tidak tergoda dengan dunia kultur di luar dari yang mereka kenal. Atau kalau memang mau masuk total, ketika harus meninggalkan Madura, total aja berkarya dengan apa yang digeluti, misalkan Madura klise dan sebagainya, nilai lokalitas, karya-karya itu klise, ya nggak apa-apa, itu menjadi pilihan, dan yang penting total. Nah masalahnya adalah kalau setengah-setengah, sudahlah setengah-setengah menyalahkan pula kan itu. Jadi dimanapun, apakah di arsip prosa maupun di arsip puisi, maupun mereka teman-teman yang bergerak di media yang lain, kelompok yang lain, ya tidak ada kata lain selain totalitas yang harus dilakukan, dan tentu kesabaran yang untuk mengeksplor, untuk menghadirkan apa yang mereka tulis. Terus bergerak, terus pulanglah kembali di sini. Ada bukan secara review, tidak harus secara fisik, tetapi secara pikir juga. Ya coba sesekali membawa kebudayaan, bahasa daerah ke kancah yang lebih modern, dan kemudian mengelaborasinya tanpa menghilangkan jejaknya. Itu tantangan tersendiri tentu saja. Cuman hanya
ya terus belajar, menurut saya terus belajar, terus membaca tidak hanya pada teks tapi pada konteks persoalan-persoalan di daerah, dibawa ke yang lebih luas. Tentu saja mau tidak mau kita harus mengikuti bahasa maupun kecenderungan di luar itu sendiri. Tapi bagaimana kita ketika kita membawanya dan ketika kita memasuki arena itu, lokalitas itu tetap hadir.